Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar kalian pagi ini? Luar biasa dong. Yang di belakang boleh maju ke depan nggak? Isi bangku depan. Ayo, ayo. Boleh yuk, maju yuk. Oke, sebelum kita memulai ibadah pagi kita hari ini, semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi satu pujian ini.
Tuhan dari malam tadi Tuhan hingga pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan memulai puji-pujian kami kiranya yang Tuhan yang akan memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian lagu ini. Tepuk tangannya teman-teman. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Semuanya. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin. Bersyukurlah. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama terima kuasa dari Tuhan. Kita mau terima kemenangan dari Tuhan. Siap menerima kuasa dan kemenangan dari Tuhan? Amin. Amin.
Sudah saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, rasakan kasih Tuhan yang selalu ada untuk kita. Amin Yesus. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini, teman-teman. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hatiku, dengan hadir-Mu, kami rindu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Aku dekat dalam hati-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dalam kasih Kristus, Om Gatot masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk tetap diam di hadirat-Mu. Untuk kami boleh merasakan Engkau di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Ketika kami boleh memuji dan menyenangkan hati-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Ketika kami boleh mengangkat kami, ketika kami boleh mengeluarkan suara kami untuk menyenangkan Engkau pagi ini. Berkati setiap teman-teman kami yang sudah bertugas, WL Singer, pemain musik, LCD. Mari Tuhan pakai masa remaja mereka tetap berkenan di hati Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, berbicara Tuhan lewat guru-guru yang ada, sampaikan isi hati-Mu. Yang mau menjadi pendengar yang baik, biar benih yang tertabur itu boleh tumbuh, berakar, tertanam, dan boleh berbuah berlipat kali ganda untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang begitu ajaib Tuhan. Kau telah menyertai kami dari rumah, mengtibakan kami di tempat ini, bahkan kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya itu telah menyenangkan hati Tuhan. Kini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan tertanam di hati kami, sehingga menjadi berkat Tuhan bagi kami, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Shalom. Sekali lagi kayaknya belum ada masuk ke sini. Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Kita berjumpa kembali di ibadah Weddings. Puji Tuhan, kita boleh dapat bertemu. Kalau dua minggu yang lalu kita sudah belajar. Masih ingat 2 minggu yang lalu belajar tentang apa temanya? Singkat atau udah lupa? Silakan dibuka catatannya jika belum ada catatannya. Aku tahu tapi oh iya. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadikan alam semesta. Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil kita untuk menjadi saksi. Tuhan menyatakan dirinya memanggil setiap kita orang percaya untuk menjadi saksi, untuk menjalankan misinya Tuhan. Tanpa terkecuali, setiap orang dipanggil, setiap orang diperlengkapi untuk menjadi
Minggu lalu kita belajar Tuhan menaruh perkataan-perkataannya dalam mulutku, berbicara tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi kita sebagai seorang saksi. Dan hari ini kita mau belajar satu tema, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sebuah tema yang sangat menarik. Mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Walaupun saya mengundang teman-teman, nanti kita akan membaca konteksnya di dalam pasal 2, 1 dan 2. Tapi nanti kita baca terlebih dahulu pasal 3 keseluruhan. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan teman-teman akan membaca ayat yang genap. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari yang sedang berbaring di tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat takut Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil anakku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil anakku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan di sana dan memanggil seperti yang sudah terjadi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Pada waktu itu aku akan berkata kepada Eli segala yang telah kuberitahukan tentang keluarganya dari mulai sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah disumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel mendalamkan semuanya itu kepadanya, tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Ya Tuhan, biarlah berkatanya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka Allah seluruh Israel dari Dan dan Yesya bahwa pada Samuel telah dipercayakan jabatan Tuhan. Ayat 21 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti kalau Kak Hiri minta aku kenalkan diri dulu, mungkin sebagian udah ada yang kenal dulu. Karena biasanya saya tugas di kelasnya Tante Suryani, cuma hari ini diminta. Nama saya Vanua, teman-teman bisa panggil saya Kak Vanu atau Kak
belajar kisah tentang Samuel, kisah yang saya pikir sudah sangat sering kita dengar bahkan dari sekolah musuh waktu masih kecil di lantai bawah. Kecil sampai hari ini kita bahas lagi, dan kadang juga di dalam khotbah umum Samuel juga dibahas lagi dalam khotbah. Apa yang menarik sih dari kehidupan Samuel? Saya mengajak kita menggali teks terlebih dahulu. Kita menggali teks terlebih dahulu. Kita harus tahu yang pertama bahwa Samuel hidup bukan dalam kondisi yang baik. Maksudnya bagaimana? Samuel hidup di tengah-tengah kondisi, di dalam kondisi keluarga yang harusnya menjadi model, yang harusnya menjadi role model di dalam peribadahan umat Israel, justru menjadi keluarganya bobrok. Maksudnya gimana? Saya mengajak kita coba kembali ke pasal 2 di perikop sebelumnya. Kalau tadi teman-teman membaca di ayat 11 sampai di ayat 14, teman-teman bisa lihat kok tiba-tiba ada perkataan tentang Eli ya. Kenapa di situ tiba-tiba ada Eli? Kenapa kok ada Eli dan keluarganya? Ini berkaitan dengan yang terjadi di dalam pasal 2, yaitu apa? Anak-anaknya Imam Eli, Hofni, Pinehas, yang seharusnya dia menjadi imam yang baik di hadapan Tuhan, justru dia mencemari Tuhan, mencemarkan namanya. Bagaimana caranya? Dia memandang rendah korban untuk yang harusnya dipersembahkan, yang harusnya ditujukan kepada Tuhan. Jadi, kalau tersisa sebentar aja, Hofni Pinehas ini punya hobi, bukan hobi ya, kebiasaan yang sebenarnya kurang baik. Ketika orang Israel membawa korban persembahan, seharusnya kan itu dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh Hofni dan Pinehas, seharusnya dia yang membantu untuk menjadi korban bakaran. Itu yang terjadi apa? Dia membawa garpu besar, kemudian daging itu, korban itu kan belum matang, dia belum belum dipersembahkan kepada Tuhan, tapi sudah diambil oleh si Hofni dan Pinehas. Berikanlah daging itu kepada kami. Dan kalau orang Israel yang mau mempersembahkan, dia bukankah ini harus dipersembahkan kepada Tuhan dulu ya, baru sisanya boleh kau ambil. Dia akan memaksa bahkan dengan cara keras. Itu baru yang pertama. Yang kedua, maaf kata, di bagian selanjutnya dikatakan bahwa Hofni dan Pinehas tidur, dalam tanda kutip, tidur dengan perempuan-perempuan di bait Allah, artinya mencemarkan diri, bersihnya di hadapan. Dan dosa yang ketiga adalah Eli sebagai kepala keluarga yang harusnya, kepala keluarga kan fungsinya mendidik anak-anak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bilang, Hofni, Pinehas, kenapa kau melakukan itu? Janganlah membuatku malu. Tapi dia tidak mengambil tindakan tegas atas perbuatan Allah. Sehingga dari situ muncullah firman Tuhan di pas ayat 11 sampai 15 tadi, bahwa Eli akan, keluarganya akan dihukum oleh Allah karena dia telah tidak bersikap tidak hormat terhadap Allah. Fakta tentang Samuel pertama itu bahwa dia hidup dalam kondisi keluarga yang tidak baik. Maksudnya ada keluarga tempat dia didirikan, yaitu imam. Ditambah lagi kalau di dalam pasal 1 dikatakan firman Tuhan waktu itu jarang, penglihatan tidak sering, suara kenabian, maksudnya ada penyampaian Tuhan melalui nabi itu jarang, nggak ada, bahkan mungkin jarang, bisa dihitung dengan jari. Maka dan ditambah lagi waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, Tuhan belum pernah menyatakan diri kepada Samuel. That's why mengapa Samuel waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia bingung siapa yang manggil, dan dia akhirnya ke Imam Eli. Berapa kali Tuhan memanggil Samuel? 3 kali. Dan dari ketiganya apakah dia selalu kemana? Ke Imam Eli. Bapak memanggil aku kah? Bapak ada panggil saya kah? Tidak ada, pergilah tidur. Dalam lagi Samuel, kemudian Bapak panggil aku kah? Enggak. Tidur aja orang itu manggil. Sampai panggilan ketiga Imam Eli baru Tuhan yang memanggil si Samuel. Sehingga maka dari itu muncul ayat firman ayat hafalan kita hari ini tadi. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Baru di panggilan keempat bahkan Tuhan menampakkan diri kepada Samuel, baru Samuel bilang berbicaralah sebab hambamu ini. Setelah firman Tuhan dinyatakan, di ayat selanjutnya kita baca Imam Eli tanya ke Samuel. Tuhan bilang apa?
sebenarnya segan untuk ngomong hal ini, dia takut. Tapi oleh si Eli dikatakan, jangan menyembunyikan apapun daripada aku. Karena kalau kamu menyembunyikannya, engkau pasti akan dihukum berat. Itu di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau di dalam versi terjemahan baru, bahkan alam Tuhan akan menghukum kamu, bahkan lebih daripada itu jika engkau menyembunyikan sebuah perkataan. Tadi kita sudah baca. Dan akhirnya Samuel menceritakan segala sesuatunya kepada Eli, makanya tanpa dia tutup dan akhirnya dia. Eli berkata akhirnya, biarlah Tuhan melakukan apa yang dipanggilnya baik. Dan semenjak hari itu, Samuel makin besar di hadapan gue, dia menjadi seorang nabi yang gila. Dia menjadi nabi di di Israel sebelum akhirnya nanti Samuel orang Israel minta ganti jadi raja. Kalau zaman dulu pemimpin bangsa itu ya juga adalah si nabi itu sendiri. Apa sih yang kita mau pelajari dari kisah Samuel? Kisah itu udah sangat terdengar. Mau apa lagi yang kita pelajari? Apalagi dalam tema Tuhan kita dipanggil untuk menjadi saksi. Memang benar, Samuel adalah saksi bagi kita. Dia berfungsi menjadi pemberita apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kita mau belajar. Hal yang pertama adalah ketika kita mau menjadi saksi, saksi yang berkenan di hadapan Tuhan, dimulai dari relasi dia kepada Tuhan. Menjadi saksi yang baik, dasarnya adalah relasi di hadapan Tuhan. Relasi ini maksudnya di mana? Kesediaan hati kita, kesediaan diri kita untuk mau mendengar Tuhan, untuk mau memahami Dia, memahami Tuhan yang mengutus kita untuk menjadi saksi. Saya ambil contoh sederhananya begini. Kalau misalnya kalian oleh orang tua kalian disuruh menyampaikan pesan, misalnya kayak, "Nak, kamu tolong ngomong ke tante ini ya, ngomong kalau gini. Tolong kalau misalnya, papa hari ini mau ke rumah nenek tanggal sekian." Kalian suruh ngomong ke tante kalian dengan harapan sebenarnya supaya tante kalian juga bareng tuh ke rumah nenek kalian. Kalau kalian gak paham orang tua kalian, menurut kalian bisa gak menyampaikan pesan itu kepada tante kalian? Gak bisa. Yang kalian sampaikan justru nanti berlawanan. Atau paling gampangnya, di sini ada yang pernah lagi jalan ke warung tiba-tiba lupa mau beli apa? Pernah semua ya? Sama saya juga pernah mengalami. Beliin bawang, cabai, terus bawang, cabai yang deket-deket itu apa ya? Beras. Kita pergi udah ngerti bawang, cabai, beras, bawang, cabai, beras, bawang, cabai, beras. Karena kita nggak paham yang dipesankan, karena kita cuma menghafal doang. Akhirnya ketika kita ketemu teman kita, mau kemana, mau belanja nih? Ini apa ya? Bawang, cabai, tomat. Beras ganti jadi tomat. Sampai depan warungnya, "Bu, mau beli apa?" Tomat, mentega, roti. Sampai rumah lagi, "Loh kok belinya ini?" "Loh mama salah, mama bilangnya ini kan mentega, roti sama tomat." "Bukan, bawang, cabai, beras. Beda." Itulah, kalau kita nggak punya relasi dengan Tuhan, gimana kita bisa mau memahami Tuhan yang mengutus kita? Dan itu dimulai dari ketika ini loh, di ayat hafalan kita ini, kesediaan diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena seringkali kita sebagai saksi, kita hanya buku karpe dewe. Buku karpe dewe itu maksudnya kita hanya nurut apa yang menjadi versinya kita. Firman Tuhan ya versinya kita yang kita beritakan. Firman Tuhan dengan versi kita itu yang kita sampaikan, itu yang kita lakukan. Tanpa kita mau memahami bahwa sebenarnya Tuhan punya maksud lain, bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih besar yang harus kita bisa pahami. Ada maksud lain yang Tuhan minta untuk kita pahami, tapi karena kita buku karpe dewe. Ada sebuah ilustrasi bagus, saya lupa dari sebuah buku pemuripan, bahwa sebenarnya kehidupan rohani itu sama seperti sebuah salib. Maaf ya gambarnya memang biasanya pakai PPT. Kehidupan rohani itu sama seperti salib. Hubungan vertikal kita kepada Tuhan melalui doa.
Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah horizontal kita itu ada bersekutu dan bersaksi. Maksudnya, nah, tengahnya apa Pak? Tengahnya kosong. Tengahnya apa? Tengahnya adalah waktu. Nah, saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Bagaimana relasi, dalam bentuk relasi sederhana waktu tentu anak-anak begini. Karena waktu tentu ada sentral. Bagi Tuhan berbicara kepada kita, kita berbicara kepada Tuhan dan menjadi dasar bagaimana kita bersekutu maupun bersaksi. Menjadi saksi. Waktu itu kesediaan diri teman-teman yang di hadapan. Silakan jawab nanti teman-teman, apakah ibadah kita masih sering bolong-bolong? Apakah waktu tentu kita masih sering bolong-bolong? Itu Tuhan dan diri kalian. Namun hendaklah ketika kita memahami menjadi saksi yang benar, dimulai dari relasi dia. Relasi sederhananya ada saat tentunya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi saksi yang benar artinya harus bersedia taat dan setia. Ini berkaitan dengan sikap hati dan sikap hidup kita. Kita baca di dalam ini ya, di dalam bacaan kita hari ini ya. Samuel dari umur 3 tahun loh, kalau kita baca di pasal pertama, dia umur 3 tahun sudah dibawa ke bait Allah. Dia bekerja di bait Allah, mungkin ngepel, nyapu, mungkin bantu-bantu imam, bantu-bantu bersih-bersih. Dan dia lakukan dengan setia. Dia taat sama perintahnya Imam Eli. Mungkin dia disuruh bersih-bersih, nyain lampu rumah Tuhan, dia mulai dari hal taat dan setia itulah kemudian Tuhan memakai Samuel menjadi saksi. Dia setia. Samuel belajar untuk setia. Dia juga taat. Kalau taat ini kita bisa lihat dari mana? Dia walaupun tadi ya, dia belum mengenal Tuhan karena dia berpikir bahwa si Imam Eli yang memanggil dia datang ke Imam Eli sampai 3 kali. Ini dia pikir akan ada perintah dari Imam Eli. Dia belajar taat. Coba deh kalau misalnya waktu itu Samuel tidak datang ke Imam Eli, terus satu tidur. Mungkin Alkitab kita nggak selesai teman-teman. Versi ceritanya akan beda nanti. Mulai dari situ dulu. Taat dan setia. Berbicara tentang sikap dan sikap. Karena kalau kita tadinya sudah berrelasi dengan Tuhan, harusnya kita mudah untuk taat dan setia. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan yang mengutus kita menjadi saksi. Taat dan setia. Kalau dikatakan di pasal 2, 1 Samuel pasal 2 ayat 35 dikatakan, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BIMK dikatakan seperti ini. Di dalam versi BIMK mungkin lebih jelas daripada ini. Kemudian aku akan memilih imam yang setia kepadaku dan yang melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Kepadanya akan kuberikan keturunan yang selalu akan bertugas sebagai imam di hadapan raja-raja Yahudi. Lebih clear bagi kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan lebih jelas. Yang setia kepada Tuhan yang telah mengutus kita. Kalau tahun lalu kita belajar temanya pahlawan yang setia. Mari kita belajar untuk setia di hadapan Tuhan yang memberi kepada kita pengutusan kepada kita untuk bersaksi yang memberi kepada kita perintah untuk bersaksi, untuk memberitakan kabar dan taat kepada Dia yang mengutus kita untuk menjadi saksi. Gampang? Enggak. Samuel tadi segan loh mau bilang itu tuh nggak sampai hati. Mungkin Samuel dalam hatinya nggak sampai hati deh mau dia kepada imam. Tapi akhirnya dia taat kepada imam ini. Bilang aja udah, walaupun itu hal buruk sekali, kasarnya kalau itu hal buruk sekali pun ya udah,
Jangan tutup-tutupi, karena kalau kamu tutup-tutupi mesti kamu celaka. Dia tetap mau taat. Dan pada akhirnya nanti kita lihat sampai akhir hayatnya Samuel tidak berubah setia. Jadi kunci yang kedua adalah taat dan setia. Kalau tadi bicara kunci yang pertama adalah relasi, kunci yang kedua adalah taat dan setia. Dan kunci yang terakhir, yang ketiga adalah berani. Seorang saksi yang berkenan di hadapan Tuhan harus berani, walaupun situasinya tidak baik sekalipun. Kisah Samuel ini kalau kita lihat di dalam pemberitaan Tuhan, Samuel kepada Imam Eli tadi responnya apa? Ya, biar Tuhan yang memperbuat apa yang dipandangnya baik. Apakah kemudian semua orang yang kita beri kesaksian akan seperti itu, teman-teman? Tidak. Kita ambil contoh kenapa soal nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ketika mendengar firman Allah, dia murka, dia tidak mau mendengar firman Allah. Sehingga waktu itu ada penganiayaan Nabi sebenarnya. Simple as that. Sadrak, Mesak, Abednego, mungkin agak sedikit di luar konteks. Ketika dia mau menyatakan yang benar, bahkan taruhannya harus masuk ke dalam Api ya? api. Harus masuk ke dalam api, dapur api yang panas. Tidak semua mungkin di lingkungan kita respon ketika kita berusaha untuk berbuat baik, menjadi saksi yang berkenan di hadapan Allah. Itu mungkin tidak semua orang akan, ya terima kasih untuk beritanya, wah aku percaya, aku terjadi terbuka. Mungkin tidak seperti itu responnya. Mungkin akan dikatain, sok tahu banget sih lu, sok iya deh, nggak asik orang nggak usah diajak sok tahu. Itu mungkin kalau penolakannya ya secara langsung habis itu udah enggak. Kalau misalnya kemudian kalian bisa aja dikucilkan, dijauhi, nggak usah deket-deket sama orang itu suci. Atau mungkin kalian dibully bahkan ketika kalian berusaha untuk memberitakan firman Tuhan, berusaha untuk bersaksi itu bukan hanya sekedar kita ngomong firman Tuhan salah, tapi bagaimana kita membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah, membuat kita tetap berusaha menjalankan firman Tuhan di tengah-tengah situasi dunia, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Sekalipun situasinya nggak baik, tetap punya keberanian, berani untuk menyatakan yang benar, meskipun pahit. Dan firman Tuhan itu digenapi. Nanti kalau teman-teman baca di pasal selanjutnya, firman Tuhan tentang imam keluarga ini digenapi. Tidak ada satu perkataan Tuhan pun yang gugur dari hadapan yang dikatakan oleh Samuel. Tidak. Relasi, taat dan setia, dan berani. Gampang? Tidak. Nah itu semua hal ini kita tetap perlu Tuhan. Mau yang apa? Roh Kudus menolong untuk menjadi saksi yang baik di hadapan Allah. Saya mengundang kita untuk membaca Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Saya baru kemarin ketika sedang merenungkan firman Tuhan ini dapat ayat ini. Maknanya sungguh indah, walaupun sedikit di luar konteks. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2. Alamatnya dulu, baru nanti langsung ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan itu. 1, 2, 3. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan mana baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dinodai. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat,
yang berani berbantah dengan aku. Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berpekala, biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, memakan mereka. Punya sikap tadi ini, Tuhan akan menolong kita untuk menjadi saksi yang benar. Asalkan apa? Sikap dari kita juga benar. Sikap hidup kita juga benar. Mulai dari relasi taat dan setia dan juga berani. Sama seperti tadi bacaan di Yesaya mengatakan, Dia memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya aku bisa berani menyatakan yang benar. Dia memberikan mengasah pendengaranku supaya aku berkenan di hadapan Tuhan, supaya aku terus-menerus mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Dan walaupun sekalipun aku dijauhi, dinodai, diudahi dan dipukul, itu ekstrimnya, tetapi ayat 7 memberi pengharapan kepada kita. Tuhan menolong aku, sebab itu aku tidak kenapa. Pada akhirnya kesimpulan kita hari ini adalah kita semua dipanggil menjadi saksi. Tuhan yang memanggil kita menjadi saksi. Dan ketika Tuhan memanggil kita menjadi saksi, harus ingat relasi taat dan setia dan berani. Dan dengan pertolongan Tuhan melalui pertolongan kudusnya dalam diri kita, Dia akan menolong kita untuk menjadi saksi yang berkenan di hadapan. Tapi bukan berarti bahwa kemudian tugas itu hanya buat orang ini saja. Dia memanggil setiap orang yang percaya kepada untuk menjadi saksi dan diperlengkapi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca ayat hafalan kita terakhir di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 8 bagian B. 3 ayat 9b. 1 Samuel 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Sama seperti tema kita tadi. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu. Mari kita baca bersama-sama ya hafalan kita dengan dengan penuh keyakinan dan alamatnya dulu, kemudian baru kata-katanya. 1, 2, 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Biarlah ini menjadi ayat yang tertanam di hati kita. Kita bersedia untuk mendengarkan suara Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dan melakukannya di sekitar kita, menjadi saksi bagi. Selamat menjadi saksi, selamat mendengarkan, mengasah pendengaran kita di hadapan Tuhan, dan selamat menghidupi panggilannya sebagai saksi sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Saya serahkan kepada. Oke, terima kasih buat sini. Jadi sudah cukup jelas ya melalui penyampaian tadi bahwa kalau mau jadi saksi itu bukan karena dia harus jadi anak imam atau jadi anak pendeta sekarang, harus lahir dari lingkungan yang baik lah, atau karena lingkungan saya lahir dari buruk, saya nggak layak. Namun untuk syarat ataupun bagaimana bisa menjadi saksi itu ya ini relasi kita, bagaimana hubungan kita. Kita nggak akan bisa menyampaikan tentang orang lain kalau kita nggak kenal orang lain tersebut. Lalu yang Tuhan mau itu juga yang paling penting, yaitu tentang ketaatan dan kesetiaan kita. Jadi untuk apa kita orang baik, untuk apa kita pintar mungkin, memiliki bakat, tapi kalau nggak memiliki ketaatan dan kesetiaan ya kita nggak akan bisa menjadi saksi yang benar dan saksi yang benar-benar sesuai dengan harapan Tuhan lah, sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan yang paling berat adalah harus berani ya. Samuel pada saat itu usianya, umurnya ada yang tahu berapa? Tahu? Ya usianya 12 tahun. Ada yang sini masih 12 tahun? 12 tahun mungkin masih ya untuk berbicara pada yang lebih tua atau pada Eli yang notabene dia adalah imam dan lebih tua. Namun di sini kita lihat Samuel itu tetap berani, dan kita mungkin ada nanti di satu momen, satu waktu kita harus menegur orang yang lebih tua mungkin ya. Kalau kita lihat ada yang salah, kita mungkin sudah belajar firman Tuhan, sudah tahu yang benar, mungkin ada yang lebih tua kita lihat mungkin ya.
mereka melakukan kesalahan, kita harus berani juga untuk menyatakan ataupun menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah ragu akan saya masih muda, saya masih umur segini. Enggak, Tuhan nggak pernah itu. Karena apa? Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan keberanian. Tuhan, tentu saja kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajarilah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang memiliki hubungan yang baik kepadamu, dan biarlah kami Tuhan memiliki ketaatan bahkan kesetiaan dalam kehidupan kami, serta Tuhan kami rindu Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang dalam dunia ini. Sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami, Tuhan tibakan kami dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hasil jiwa kami hidup. Haleluya. Amin.